Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew Semo dari Weya.id. Di produk battle kali ini di tangan kiri gue ada Osmo Pocket 2 dan Osmo Pocket 1. Apa aja perbedaannya? Check it out. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng karena setiap hari Rabu dan Jumat kita akan post video-video review perlengkapan traveling dan aktif lifestyle lainnya. Oke, pada bagian overview desainnya ini tetap sama-sama kecil, tidak ada yang lebih kecil tapi sama-sama ukurannya sama. Tapi bedanya di Osmo Pocket 2 kali ini ada semacam toggle, karena nanti gue bakal kasih lihat kemampuan toggle ini apa di Osmo Pocket 2. Dan ini ukurannya buat kayak kasih gambaran aja, gue punya iPhone 6s, nah ini iPhone 6s gue, dan ini gedenya. Jadi kayak sesuai dengan namanya, gamblang banget, yaitu Osmo Pocket, yang mana bisa dimasukin ke dalam pocket dengan mudah. Dan secara ini gimbal, ini memiliki 3 aksis, artinya 3 aksis itu 3 sumbu. Jadi dia bisa dongak atas, dongak bawah, dia bisa hadap kiri, hadap kanan, dan dia agak bisa miring ke kiri dan miring ke kanan. Oke, seperti yang lo bisa lihat, kalau misalnya di Osmo Pocket 2 ini ada 5 tombol. Satu, ada tombol toggle, ini tombol joystick, untuk naikin atau turunin, atau enggak zoom in, zoom out. Karena di Osmo Pocket 2 itu ada fitur zoom in, zoom out. Dan bedanya kalau misalnya menggunakan toggle ini, lu bisa hadap kiri dan hadap kanan secara manual tanpa menggunakan smartphone. Dan di sini ada tombol untuk merecord, ini mengganti mode-mode, dan ada tombol tambahan di bagian sini untuk power. Sedangkan di Osmo Pocket 1, ini hanya untuk record, ini ganti mode, dan sudah hanya 2 tombol saja. Jadi ini 5 tombol dan ini 2 tombol. Yang seperti lu lihat, tombolnya ini bisa berguna untuk mangguk ke bawah, mangguk ke atas, ataupun hadap kiri dan hadap kanan. Jadi lebih simple gitu. Dan ini bisa memiliki mode zoom in dan zoom out. Contohnya seperti ini. Sedangkan untuk yang Pocket 1 hanya bisa hadap bawah, hadap atas, dan hadap kiri kanan itu tidak bisa, hanya bisa digunakan saat menggunakan aplikasi iPhone atau enggak aplikasi smartphone. Pada bagian screen tidak ada pengembangan dari Osmo Pocket 1 ke 2. Keduanya ukurannya tetap 1,8 inch dengan fungsi yang kurang lebih semuanya sama, di mana swipe kanan itu untuk melihat hasil foto atau video yang sebelumnya. Dan kalau misalnya kita swipe ke kiri, itu bisa mengganti mode pengambilan gambar dari pano, foto, video, dan time-lapse. Dan kalau misalnya dari swipe atas ke bawah, itu pengaturan, ada setting. Begitu juga dengan bawah ke atas, kalau kita swipe, itu semuanya juga pengaturan. Menurut gua, metode pengaturan menggunakan swipe-swipe tadi itu bukannya tanpa kekurangan. Menurut pengalaman di Osmo Pocket 1, kadang saat gua ingin men-tilt up dan tilt down, itu kadang gua nggak sengaja akhirnya jadi swipe up untuk melakukan pengaturan gitu. Nah, makanya di Osmo Pocket 2 itu ditambahin semacam joystick atau toggle. Jadi, pada saat ingin dongak atas, dongak bawah, atau hadap kiri, hadap kanan, itu nggak kesaru dengan fungsi-fungsi lainnya yang biasa kita gunakan di screen. Dan pada bagian lensa kamera ada pengembangan yang cukup signifikan, di mana CMOS sensor yang digunakan Osmo Pocket 2 yaitu 1/1.7, sedangkan yang di Osmo Pocket 1 masih menggunakan 1/2.3. Dan untuk focal length-nya itu terjadi pelebaran, di mana Osmo Pocket 2 itu focal length-nya itu 20 mm dan Osmo Pocket 1 26 mm. Lu bisa lihat sendiri terowongan di sini itu terasa lebih masuk banyak di bagian Osmo Pocket 2. Sedangkan kalau misalnya di Osmo Pocket 1 yang ada di bagian tangan kanan gua ini itu menjadi sedikit lebih narrow atau enggak sedikit lebih sempit gitu. Jadi buat yang belum tahu terkait focal length itu apa, semakin kecil angkanya dari sebuah focal length, otomatis semakin wide juga angle yang lo bisa dapatkan. Jadi Osmo Pocket 2 dengan 20 mm itu tentunya bisa lebih lebar dapatnya gambarnya dibandingkan Osmo Pocket 1 yang 26 mm. Apabila lu suka bikin konten di kondisi low light seperti ini, tentunya Osmo Pocket 2 itu lebih unggul karena memiliki bukaan atau f1/1.8, sedangkan Osmo Pocket yang pertama itu 1/2.0. Nah, lu bisa lihat warnanya lebih real yang Osmo Pocket 2 karena secara bukaan itu lebih less noise ya. Kualitas kamera pada Osmo Pocket 2
jika dibandingkan dengan pendahulunya itu cukup ketara, di mana di sini ada dua mode untuk foto, yaitu 64 megapiksel dengan 16 megapiksel. Sedangkan yang pendahulunya ini hanya 12 megapiksel, hanya satu mode. Nah, lu bertanya 64 megapiksel itu gunanya untuk apa? Nih gunanya, dimana lu bisa 8 kali digital zoom pada saat lu menggunakan 64 megapiksel untuk foto. Dan inilah hasil saat kalau misalnya fotonya nggak di zoom, yaitu si Osmo Pocket 2 dengan 64 megapiksel dan 16 megapikselnya, dan si Osmo Pocket 1 dengan 12 megapikselnya. Lu bisa ngelihat di sini, menurut gua cukup kentara perbedaan sensornya kelihatan di sini juga. Dimana kalau si Osmo Pocket 2 yang menggunakan 1/1.7, sepertinya sensitivitas terhadap cahayanya lu bisa lihat sendiri ya di gambar ini. Lalu untuk bagian video, gue mencoba di sini keduanya basically secara spek sama, tapi mungkin karena sensornya beda, lu bisa lihat ya kentara bedanya warna dari kedua video ini. Dimana gue coba untuk kayak 4K pada 60 frame rate per second, seperti ini gue jalan, dan 2,7K pada 64 frame rate per second, dan 1080. Nah, mungkin lu bisa ngerasain bedanya lebih ketara saat kalau lu ngambil video menggunakan Osmo Pocket 2, lu bisa men-zoom in dan men-zoom out pada saat merekam. Jadi karena kan ada kamera yang hanya bisa zoom in dan zoom out pada saat tidak merekam. Sedangkan kalau Osmo Pocket 2, saat lu merekam, lu bisa zoom in dan zoom out. Jadi kreativitas lu itu bisa lebih lu gali lagi saat lu merekam. Untuk foto, ada beberapa rasio yang ditawarkan di Osmo Pocket. Namun, Osmo Pocket 1 lebih memiliki banyak pilihan rasio, yaitu yang terkecil 3:2, 4:3, dan 16:9. Sedangkan Osmo Pocket 2 hanya memiliki rasio 4:3 dan 16:9. Kecepatan autofocus Osmo Pocket 2 melebihi dari pendahulunya, di mana lu bisa lihat di sini kalau misalnya Osmo Pocket 2 diarahkan ke jam langsung ada hijau, sedangkan kalau Osmo Pocket yang pertama itu belum fokus-fokus seperti yang gua kasih lihat ini. Masih ngomongin autofocus pada Osmo Pocket 2 tidak jauh berbeda dengan Osmo Pocket pertama, yaitu dibagi pada AFS dan AFC. AFS tuh simpelnya kalau lu ingin mengambil objek yang tidak bergerak, karena itu si fokusnya itu akan nge-lock di satu titik, itu AFS. Jadi S itu autofocus single. Sedangkan kalau AFC, dia akan mengikuti kemanapun subjek atau objek bergerak. Jadi dia akan lu bergerak kemana, nanti fokusnya juga akan ke arah sana gitu. Jadi kayak ada AFS dan AFC yang sebenarnya udah ada di Osmo Pocket pertama juga. Dan di Osmo Pocket seperti yang lu tahu ada fitur yang namanya Pro Feature. Basically sebenarnya itu keluasan lu untuk mengatur exposure dan hal-hal lain agar lebih sesuai dengan keinginan lo. Nah, lu bisa lihat di sini kalau misalnya di tangan kiri gue itu Osmo Pocket 2 ada kotak satu lebih. Basically itu penyampaiannya aja yang beda, karena di sini tuh sebenarnya autofocus dan autofocus yang continuous dan autofocus yang single gitu. Sebenarnya Osmo Pocket 1 juga ada, tapi penyampaian menunya aja yang sedikit berbeda. Jadi kesannya jumlah menu Pro si Osmo Pocket 2 itu ada 4, sedangkan yang ini ada 3. Padahal sih sama-sama aja. Lu bisa lihat di sini exposure, lu bisa atur, terus format juga lu bisa gonta-ganti. Tapi bedanya kalau misalnya lu lihat di sini, ini nggak ada format RAW untuk Osmo Pocket 1. Kalau di sini ada bisa RAW. Kalau ini JPEG plus RAW. Dan white balance lu bisa mainkan juga. Dan ada sedikit perbedaan pada bagian auto balance, di mana di Osmo Pocket pertama itu ada kayak template-template auto white balance-nya, ada Froersen, Cloudy, dan teman-temannya. Dan bisa juga dalam satuan Kelvin. Nah, kalau misalnya di Osmo Pocket 2 lucunya nggak ada kayak default atau nggak template-template seperti tadi, langsung hanya manual dan auto gitu. Bisa lihat sini. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat exposure bisa dimainkan.
Basically sama ya. Kalau untuk exposure semuanya bisa diatur dan bisa lihat ISO terbesarnya juga 3200 dan untuk shutter speed yang paling singkatnya kita bisa lihat juga itu 1/8000. Untuk fitur Pro pada video lo bisa lihat di sini Osmo Pocket 2 lebih banyak opsinya dibandingkan Osmo Pocket pertama. Kenapa? Karena jumlah mic yang dimiliki built-in-nya tuh lebih banyak. Jadi lo bisa lihat ada stereo mono, volumenya bisa diatur, begitu juga dengan Osmo Pocket 1. Tapi di sini ada noise reduction dan arah dari speakernya itu yang mau dinyalain yang mana aja itu bisa kita atur, atau mau kita mau nyalain semua itu bisa gitu. Jadi secara pengaturan Pro terasa pada bagian audionya, itu paling terasa di bagian Osmo Pocket 2. Oke, sekarang gue langsung menggunakan si Osmo Pocket-nya, sekaligus Osmo Pocket 2 dan Osmo Pocket 1, dan suaranya langsung menggunakan wireless mic yang didapatkan dari Osmo Pocket 2. Lo bisa rasain gimana clear-nya suara gua, padahal di sekitaran sini ini banyak noise-nya. Dengan modal mic sekecil ini dan wireless, lu bisa dengar suara gua dengan sangat jernih. Nah, lu bisa lihat juga hasil stabilisasi antara kedua Osmo Pocket ini seperti apa. Ini kita sembari jalan. Dan kalau misalnya Osmo Pocket 2 ini mendapatkan do it all handle, di mana di bawahnya itu ada semacam kayak extra baterai, sebenarnya bukan extra baterai, yang lu bisa gunakan untuk colok audio. Audio yang biasa tuh yang colok-colok itu lu bisa pakai di Osmo Pocket 2. Dan gue akan bandingkan kestabilan yang dihasilkan oleh si Osmo Pocket 2 dan Osmo Pocket 1 dengan iPhone gue. Lu bisa lihat sendiri hasilnya, nanti dibagi 3, ini screen-nya seperti ini. Dan gampang banget kan, bayangin lu lagi traveling misalnya di tempat se-crowded kayak Jepang, lu kayaknya agak sulit kalau misalnya mesti bawa DSLR yang cukup besar atau nggak mirrorless. Dengan Osmo Pocket, dengan mic seperti ini, semua konten yang lu ingin sampaikan udah bisa lu sajikan dengan baik, dengan kualitas yang sangat clear, baik gambar maupun sound. Tadi lu mungkin berpikir kalau misalnya cuma jalan naik tangga dari stasiun MRT, semua orang juga bisa, karena mungkin ada beberapa tangan yang bisa benar-benar stabil. Sekarang gue buktiin kestabilan gambarnya kalau misalnya gue agak sedikit lari, dan seberapa ampuh mic ini dalam meredam noise yang ada di sekitar ini. Kita cek ya. Nah, gue kasih pesan pasti lu bisa denger. Nah, setiap kali lu rekam video, lu bisa langsung play di galeri dengan suara, dan itu hanya ada di Osmo Pocket 2. Bisa denger kan lu? Dan sekarang gue menggunakan fitur Active Track, yang dimana adalah fitur pengikut otomatis yang dikembangkan oleh DJI. Nah, keduanya memang memiliki Active Track yang sama, yaitu Active Track 3.0. Jadi gue akan coba apakah dua-duanya bisa ikutin. Dan gue buktikan di sini kenapa di daerah yang low light, karena gue mau kasih tahu ke lu hasilnya. Walaupun kita lagi traveling atau jalan-jalan di tempat yang cahayanya minim, kita bisa tetap diikuti oleh AI-nya si DJI ini, yaitu si Active Track 3.0 ini. Dan untuk fitur-fitur shotnya seperti time lapse, itu untuk Osmo Pocket 2 lu bisa mempersingkat sesi pengambilan gambar time lapse lu, yang tadinya di Osmo Pocket itu adalah 3 detik per 3 detik intervalnya, sekarang menjadi 0,5 detik. Jadi untuk menghasilkan time lapse sekarang nggak usah lama-lama lagi, karena per intervalnya itu semakin singkat, jadi semakin banyak frame yang ditangkap oleh si Osmo Pocket 2 compare to si Osmo Pocket 1. Motion time lapse ya basically kayak gini, lu bisa lihat nggak ada perbedaannya. Tapi di hyperlapse untuk Osmo Pocket 2 lu bisa mendapatkan speed kali 30 dengan hyperlapse-nya yang 4K.
Dan gue akan mencoba fitur panorama pada Osmo Pocket 2 dan Osmo Pocket 1. Untuk sekedar informasi, keduanya memiliki fitur panorama 180 derajat dan 3x3. Dan gue akan langsung coba untuk memfoto Plaza Indonesia. Seperti yang lo bisa lihat, ini hasilnya. Apa kesimpulannya? Apakah menurut gua lu layak untuk update dari Osmo Pocket 1 ke Osmo Pocket 2? Menurut gua, kalau misal lu mau upgrade atau update, ini 3 alasannya ya. Pertama, zoom in zoom out itu gua ngerasa terbantu banget. Fokus yang membaik karena fokusnya itu udah jauh lebih cepat dibandingin Osmo Pocket yang pertama. Karena gue udah ngerasain banget bikin konten dimana menggunakan Osmo Pocket pertama. Lu bisa lihat konten gue Amazfit versus Garmin Instinct, itu gue mengalami kesulitan dalam hal fokus. Dan yang ketiga, ini udah nggak bisa lu deny lagi, ini nyaman banget. Lu mau bikin konten, misalnya lu lagi pergi ke Jepang yang bener-bener crowded dan lu nggak bisa berdiri nyantai-nyantai gini, bisa banget karena semuanya tinggal keluarin dari saku, taruh mic-nya di sini, dan lu udah bikin konten. Nah, bagaimana pendapat lu? Apakah Osmo Pocket 2 ini sebuah kamera pocket yang selama ini lu cari-cari? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu aja. Thank you atas perhatiannya. Jangan lupa untuk support kita biar lebih semangat lagi bikin konten-kontennya dengan like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dan karena Weya.id ada perusahaan e-commerce, lo bisa mendukung dengan membeli produk-produk yang kita review. Dan link produknya ada di kolom pada video ini. Thank you.